Halo semuanya, kami dari kelompok 15, kami akan mendemokan aplikasi Final Project Base Data kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing dulu. Oke, Butas. Oke, perkenalkan, namaku Nazar Farozi dan temanku. Dan saya Ryan Bina Ramadan. Oke, nah, jadi di Final Project Base Data ini kami tuh buat sebuah aplikasi database untuk urusan travel and tour. Nah, di atas ini ada deskripsi singkat. Nah, Anora ini dipakai buat ngatur proses penjualan paket wisata. Nah, itu mulai dari data pelanggan sampai destinasi paket wisata pada hotel dan pada transport sampai transaksi booking dan pembayarannya. Nah, tujuan utamanya itu biar adminnya itu bisa nyatat semua transaksi dengan rapi. Hitung tagihan pembayaran dan di akhir bisa ngeluarin berbagai laporan penjualan juga. Jadi intinya esensinya buat ngemudahin aja gitu. Oke, sebelum masuk ke aplikasinya, ini ada physical data modelnya dulu. Nah, di sini kelihatan ada 10 tabel utama, pelanggan, destinasi, paket wisata, booking, peserta booking, pembayaran, pada hotel, dan lain-lainnya. Dan relasi one to many juga kelihatan jelas. Misalnya satu pelanggan bisa punya banyak booking, satu paket wisata bisa muncul di banyak booking, atau satu booking bisa punya di beberapa pembayaran. Nah, model ini kami rancang dulu di data modeler, baru kemudian diimplementasikan ke akses lengkap dengan enforce referential integrity-nya. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasinya. Yang pertama itu adalah form booking. Jadi di form booking ini ada beberapa data, yaitu ID booking, tanggal booking, nama dari customer-nya, paket wisata yang dipilih, tanggal berangkat dan pulang, jumlah peserta bookingnya, status pembayaran, dan sebuah catatan untuk mendeskripsikan tripnya. Dan di bawah ini itu ada tanggal lahir dari pelanggan tersebut, lalu jenis kelaminnya. Dan di bawah sini juga ada status pembayarannya di subformnya. Di sini ada tanggal pembayarannya. Habis itu di sini ada status pembayarannya, itu ada antara lunas atau di DP. Dan yang di sini ada metode pembayaran. Di sini itu bisa transfer atau QRIS. Dan yang terakhir ini adalah jumlah pembayarannya. Dan di sini ada 3 button ya. Yang pertama itu bisa buat ke next record ya. Ini next record. Next record ini ada bisa dilihat di sini bisa DP dan ada juga yang QRIS. Dan kalau misalnya ada bookingan baru kita bisa tinggal pencet ini buat add record. Habis di add record kita bisa menginput dulu tanggal bookingnya dan siapa yang booking di hari itu, terus paket wisata apa yang dipilih, habis itu ada tanggal berangkatnya, bisa kita input juga, tanggal pulangnya di input, ini jumlah pesertanya misalkan 5. Oke, terus yang lanjut yang di sini itu statusnya DP atau lunas, lalu note-nya misalkan liburan keluarga. Dan nanti udah bisa ke update. Oke. Lanjut ke form destination. Ini ada daftar-daftar dari destinasi yang kita provide ya. Kita sediakan itu ada yang pertama Bali, yang kedua Yogyakarta, dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita nanti ingin menyediakan destinasi yang baru juga bisa dengan add record ini. Lalu yang ketiga ada trip packages. Jadi ini paket-paket untuk tripnya ya. Yang pertama itu ada ID paketnya itu, terus ada nama paketnya apa, habis itu ada ID destinasinya. Ini menyesuaikan dari destination ini tadi. Kalau misalnya satu, berarti satu itu tadi dia di Bali dan seterusnya. Lalu ini ada durasi dalam hari dan malam. Lalu ada tipenya ini ada beberapa tipe, ada yang budget, family, standard, student, adventure, dan premium. Lalu harganya untuk tipe-tipe tersebut juga beda-beda, bisa dilihat di sini. Jumlah minimal dan jumlah maksimalnya juga beda-beda. Lalu yang tiket pesawat ini, maksudnya adalah paket ini include tiket pesawat atau tidak. Kalau misalnya iya, berarti true. Kalau misalnya enggak, berarti dia false. Lanjut ke form partner hotel dan transport.
Kalau yang ini adalah form hotel, halaman hotel. Nah, ini buat data pernah hotel yang kerjasama dengan perusahaan travel. Nah, ini fieldnya itu ada ID hotel, nama hotel, kota, dan rating bintang, dan serta kontaknya juga. Nah, di data hotel ini dihubungkan dengan paket lewat tabel paket hotel. Jadi satu paket itu bisa dibundle dengan hotel bintang 3, bintang 4, atau mau paket premiumnya sekalian gitu. Oke, lanjut ke ini, transport. Nah, di transport ini nih kita mengelola data partner transport dan kontak-kontaknya. Di sini nih ada ID transport, nama provider, jenis transportasi, misalnya kayak pesawat, kereta, atau bus, dan ya tentu kontaknya juga. Nah, partner transport ini dipakai di tabel paket transport. Nah, supaya setiap paket wisata itu punya informasi tentang transport itu sendiri yang jelas dan konsisten juga gitu. Oke, lanjut ke customers. Lalu selanjutnya ini ada form untuk mendata customer kita. Jadi yang pertama itu ada ID pelanggannya, nama, nomor HP, email, dan juga kota asal. Seandainya kita punya customer baru, sama seperti sebelumnya kita hanya bisa menekan tombol ini untuk add record kalau ada customer baru. Dan selanjutnya ini dashboard cuma buat balik ke main menu. Dan selanjutnya ada reports dan queries yang akan dijelaskan oleh Nazbar. Oke, di sini kita dilihat sekarang balik lagi ke menu report, tapi layoutnya kita bikin ringkas seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini ada laporan-laporan operasional yang analitik gitu. Jadi apa namanya? Report itu adalah laporan operasional gitu. Nah, di sini ini ada laporan bookingnya. Oke, ada laporan daftar destinasinya, terus booking per destinasi, booking per pelanggan juga ada di sini dan lain-lain lah ke bawah kayak gitu. Nah, di sisi kanan juga ada dua laporan keuangan. Itu laporan tagihan dan juga laporan total bayar. Oke, nah semua report ini di-generate dari 15 query yang kami buat, kurang lebih 15 query. Nah, lengkap dengan query aggregate dan satu subquery untuk menghitung pelanggan yang udah booking minimal 2 kali. Ya, nanti di sini ada di queriesnya. Oke. Nah, ini bagian terakhir. Ini adalah menu queries. Nah, di sini semua query utama yang kami buat dikumpulkan jadi satu. Lalu kami pasang sebagai tombol supaya gampang dijalankan. Nah, di sisi kiri ini ada query-query dasar. Misalnya ya ini daftar destinasi, terus daftar paket per destinasinya, oke, daftar paket premium, sama ya daftar-daftar yang biasa lainnya. Nah, yang di sisi kanan ini ada query yang lebih spesifik, kayak misal booking per pelanggan, terus daftar pelanggan loyal, sama ada kombinasi paket plus tiket, paket dan hotel, serta paket dan transport. Nah, makanya di sini kenapa spesifik. Contohnya kalau misal kita klik ini, pelanggan yang loyal ini akses itu akan menjalankan query dari query 11 pelanggan loyal. Nah, di dalamnya itu ada subquery untuk ngecek pelanggan yang sudah booking minimal 2 kali. Oke, nah dari menu queries-queries ini, admin tuh bisa langsung ngecek data mentah dan hasil perhitungan sebelum nanti ditampilkan dalam bentuk laporan di menu reports gitu di atas tadi, yang tadi udah kita lihat gitu. Nah, jadi oke, jadi itu demo singkat kita aplikasi Anora Travel and Tour Customer Sales yang kami bangun untuk final project basis data. Oke, semuanya, terima kasih sudah menonton.